Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik, sangat luar biasa menariknya begitu ya. Pengumuman cawapres Anies Baswedan ditunda oleh Partai Nasdem. Sip, saya setuju dengan itu begitu ya. Kalau Anies Baswedan mengumumkan cawapresnya begitu hari ini, sama aja dia bunuh diri begitu kan. Mengapa begitu kan? Strategi politik itu akan berbalik arah begitu kan. Misalnya Anies AHY, maka kemudian untuk mengalahkan Anies AHY ini begitu ada strategi yang kemudian dimainkan oleh orang lain begitu ya. Apalagi Anies Mbak Yeni misalnya ada strategi baru ya bagaimana untuk merebutkan warga Nahdliyin di situ begitu. Itu sudah jelas begitu. Saya setuju sekali begitu kan ya. Ya, lebih baik ya cawapres dari Anies Baswedan itu adalah 1 minute saja begitu. 1 menit atau detik-detik akhir untuk pendaftaran begitu ya di KPU saja begitu diumumkan begitu. Bersama-sama di situ begitu ya. Sudah jelas di sini begitu kan. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian hari ini masih tinggal 6 bulan lagi begitu kan. 6 bulan lagi sudah kampanye ke sana sini bersama wakilnya di situ begitu kan. Ya, tapi saya kira walaupun di satu sisi sudah ada masa kampanye, seharusnya kan melihat bahwa perkembangan dan wakilnya harus memberikan kontribusi besar kepada Anies Baswedan begitu kan, mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya. Pengumuman sosok calon wakil presiden Anies Baswedan ditunda oleh salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Nasdem ya. Bahkan penundaan pengumuman cawapres Anies Baswedan dinilai akan merugikan Anies sendiri sebagai kandidat capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP begitu ya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review EPR Ujang Komarudin, penundaan pengumuman cawapres Anies Baswedan ini adalah permainan injury time ya. Bahkan Ujang mengatakan dengan penundaan ini Anies Baswedan bakal kehilangan momentum. Ini akan bermain di last minute dah saat ini. Prosesnya tarik ulur terkait pengumuman cawapres Anies Baswedan. Sudah jelas begitu. Malah saya bertentangan begitu kan ya. Karena pada hakikatnya begini, ya melihat persoalan-persoalan sekarang, strategi-strategi yang dimainkan oleh Pak Ganjar, oleh Pak Prabowo, pasti ya dia akan mengumumkan 1 minute di situ begitu ya. Sebetulnya sudah jelas begitu non partai bergender perempuan ya bisa berbagi tugas pemerintah ya, bukan ya ban serep, paham ya, bidang ekonomi, lingkungan hidup dan kelautan, bisa menarik suara swing voters, memiliki masa yang jelas, 5 juta suara nelayan. Siapa lagi kalau bukan ya Susi Pujiastuti. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena satu-satunya yang digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden ya bisa Bu Susi, ya bisa Mbak Yeni, terus kemudian bisa AHY di situ begitu ya. Ya, jadi saya melihat bahwa siapapun cawapres Anies Baswedan, insya Allah akan menang begitu ya. Ndaklah Min, 2 baca pres aja belum ada yang berani umumin, walaupun dua-duanya didukung presiden. Biar yang menentukan adalah ya pada gemes ya. Iya, biar saling intip sana sini. Yang pendukung Pak Ganjar ngintip di Anies Baswedan, di Anies Baswedan ngintip Prabowo, Prabowo ngintip keduanya begitu kan. Bisa saja saling intip sana sini begitu kan. Masih belum jelas begitu, dalam artian bahwa ya yang dua itu masih belum jelas di situ. Prabowo wakilnya siapa, Ganjar masih wakilnya siapa begitu ya. Justru kalau diumumkan sekarang bisa merugikan, banyak yang cari-cari kesalahan calon untuk dijegal. Pengalaman ya menghadapi lawan politik kotor. Ya bisa saja begitu. Saya tidak setuju sekali kalau ya cawapres Anies Baswedan diumumkan sekarang begitu. Kenapa? Ya bisa saja itu blunder begitu kan. Ya yang namanya politik itu kan dinamis di situ begitu ya. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya calon wakil dari Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya ngapain sih buru-buru diumumin, kayak bulan depan ulah mulai kampanye pemilu. Ya betul begitu ya. Menurut saya pribadi santai-santai aja di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, pengumuman cawapres Anies Baswedan ditunda Nasdem. Pengamat nilai Anies bakal dirugikan katanya. Saya kira tidak begitu, tidak dirugikan begitu, malah menguntungkan begitu ya. Bisa tahu dalam strategi ya calon dari yang lain begitu. Pengumuman sosok ya calon wakil presiden Anies Baswedan ditunda oleh salah satu para ya pengusungnya, yakni Partai Nasional Demokrasi Indonesia. Diketahui Nasdem adalah partai yang pertama kali mengusung mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden ya pada 2024.
Penundaan pengumuman cawapres Anies Baswedan dinilai akan merugikan Anies Baswedan sendiri sebagai kandidat capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Kamarudin, penundaan pengumuman cawapres Anies Baswedan ini adalah permainan injury time. Saya kira tidak begitu kan, karena pada akhirnya begini, strategi itu sangat penting sekali begitu kan. Dan pada akhirnya ya Pak Ganjar sudah mulai mengintip sana sini begitu. Dan bahkan ya si Gibran juga mengatakan saya masih menunggu cawapres Anies Baswedan begitu. Siapa mereka? Anies Baswedan mengatakan wah ya bisa saja saya cocok dengan Gibran. Kan di situ gimik luar biasa itu harus dimainkan biar masyarakat atau melihat bahwa yang selama ini Pak Ganjar bisa ketar-ketir begitu kan. Kan bisa saja ada momen kedua kalinya Budiman Sujatmiko keluar, bisa saja Gibran keluar. Kan begitu logikanya begitu. Ini akan bermain di last minute ya, saat ini proses tarik ulur ya terkait pengumuman cawapres Anies Baswedan, kata Ujang. Tapi ya inilah spekulasi orang, harus kita hormati begitu ya. Tetapi bagi kami itu mending ya kita tunggu saja begitu. 1 minute lah kira-kira seperti itu. Secara terpisah CEO Ormet Political Consulting Ormet ya Bondot di Malera yang mengatakan Anies Baswedan berpotensi dirugikan ya jika penundaan terus dilakukan. Bahkan dia menyebutkan langkah Nasdem yang tak ingin terburu-buru dalam hal tersebut justru menunjukkan ketidaksiapan. Bahkan kan lucu, dua partai KPP ingin secepatnya memutuskan, namun malah Nasdem poco-poco katanya begitu ya. Jadi saya kira Nasdem itu luar biasa pemikirannya begitu kan. Ya, jangan terburu-buru begitu kan. Biasanya orang yang terburu-buru ini sudah banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya begitu kan. Dan bahkan kalau sudah terlanjur dideklarasikan maka kemudian ya tidak bisa ditarik kembali begitu. Mending ditahan terlebih dahulu begitu kan. Biar tahu lawan-lawan mereka begitu. Sebanding atau tidak begitu ya. Menurutnya situasi politik saat ini merupakan sangat yang tepat terlebih kondisi internal di PDP Perjuangan disebut-sebut sedang mengalami gejolak. Bahkan misal ada dengan hubungan Megawati dan Jokowi saat ini. Mengapa Jokowi seolah lebih condong kepada Pak Prabowo? Oh jangan lebih dulu begitu kan. Kalau memang lawannya dan wakil Anies Baswedan itu adalah wakilnya orang yang punya potensial ya kepada bangsa kita, kepada rakyat kita, kepada masa kita, maka otomatis Jokowi akan menjadi satu ya alternatif bagaimana ya Ganjar bisa digandengkan dengan siapa? Bisa saja wakil dari Pak Prabowo begitu. Bisa saja seperti itu karena politik kan dinamis begitu. Melihat kekuatan Anies Baswedan bisa saja terbaca di situ begitu ya. Kalau sudah terbaca ya siap-siap begitu kan. Bagaimana polarisasi yang dibangun untuk mereka dan sebagainya begitu ya. Bahkan di satu sisi Bandot mengatakan ya untuk semakin mempererat dan mengenakan mesin politik KPP pengumuman cawapres menjadi krusial. Bahkan sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Strategi Bakomsar ya DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra mengatakan awalnya ada rencana pengumuman cawapres Anies Baswedan pada 17 Agustus. Namun saat hari itu Anies sedang berada di Pacitan, Jawa Timur untuk menghadiri ya peresmian Museum Ani. Bahkan Harzaki menyebutkan dalam kesempatan itu Anies turut bertemu dengan ya tim 8 mendiskusikan soal rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan kandidat cawapres. Bahkan awalnya dia menyatakan sempat muncul usulan dari PKS agar pengumuman cawapres itu dilakukan pada 17 Agustus. Namun rencana itu batal dengan pertimbangan teknis politis. Harzaki menyadari ya jika publik tak sadar menunggu deklarasi pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya maka kemudian menyatakan pengumuman itu hanya menunggu waktu dan anggota Koalisi Perubahan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Sudah jelas di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari perkembangan politik Anies Baswedan jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu. Walaupun desakan-desakan dari partainya seperti Demokrat, PKS dan sebagainya jangan terlebih dahulu. Ya sama aja bunuh diri mereka begitu ya. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya kita berbarengan aja begitu kan. Satu hari sebelum pendaftaran atau 1 minute sudah digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden. Siapa mereka begitu ya? Kita tunggu saja di situ begitu. Jelas di situ begitu. Saya yakin itu adalah seorang perempuan begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu nantinya ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.